Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Ngopi Sore Talk. Ini udah yang ke-27 kalau tidak salah. Saya sampai lupa nih saking udah berapa lama ya aku nggak ngisi Ngopi Sore. Biasanya kita ngobrol-ngobrol, mengundang teman-teman sore-sore hari Minggu. Seneng banget. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa join lagi sama teman-teman untuk ngobrol banyak soal tantrum. Ini kayaknya mungkin kita sering mendengar soal tantrum tapi belum tahu gimana sih cara menghadapinya atau deal with tantrum. Karena emang tantrum itu kan melelahkan ya para orang tua dimanapun kalian berada dan butuh strategi atau butuh tips khusus. Nah pas banget sore ini kita akan ngobrol banyak dengan penulis buku yang sudah menerbitkan beberapa kumpulan buku. Halo Tasya. Dan juga ini adalah debut buku dia yang solo. Nah, namanya Mbak Dian Farida Ismiama. Mbak Dian ini kegiatannya juga ngeblog, terus dia juga punya dia sering jadi content creator, aktif juga di beberapa komunitas parenting Mbak Dian. Dan kita undang Mbak Dian. Sebentar. Mbak Dian. Mbak Dian. Jadi kita akan sore ini akan ngobrol bedah buku atau talk show buku berjudul Anti Stres Hadapi Tantrum pada Anak dengan narasumber Mbak Dian Farida Ismiama yang isi bukunya ini adalah sebagian besar menjadi pengalaman dia bagaimana dia menghadapi anak-anaknya yang sambil menunggu teman-teman kita undang Mbak Dian. Halo Mbak Dian sudah melambaikan tangan. Ada Mbak Nuris, apa kabar Mbak Nuris? Seneng banget nih join sama kita sore hari ini. Pastikan nanti sampai selesai ya Mbak, karena nanti kalau Mbak bertanya, nanti kalau terpilih akan mendapatkan buku dari Mbak Dian. Kenapa Mbak Dian tidak dapat bergabung? Sebentar aku undang lagi. Halo Mbak Nuris, Tasya, selamat sore. Kita sambil ngopi sore hari ini ya. Halo, aku mundur deh. Udah seger Mbak? Udah seger ya? Kayaknya hawa-hawa ini ya, hawa-hawa habis tidur siang nih kayaknya nih. Iya, belum jadi. Aku tadi udah mau tidur gitu. Aduh, mepet ya udahlah. Akhirnya gak jadi tidur. Nanggung ya? Nanggung. Ini ada menyapa dari Mbak Nuris nih. Hai Mbak, kabar baik. Mbak Eka, apa kabar? Semoga bisa sampai selesai ya. Iya dong, sampai selesai dong. Karena nanti akan dapat buku ya dari Mbak Dian langsung dari penulisnya, buku anti stres menghadapi anak tantrum. Aku malah belum punya nih, gimana nih? Ayo. Ya nanti kan nanti aku pesen. Oke Mbak, selamat sore Mbak Dian. Udah senang banget kita bisa ngopi sore hari ini. Terus ditemenin aku sambil ngopi juga ini Mbak. Aku ngerti ini. Nggak apa-apa. Aku tunjukin. Ini kebetulan di dekat rumah ada kafe yang sepi banget gitu, enak buat acara-acara kayak gini karena dia punya ruang meeting kayak gitu Mbak. Jadi seru kan? Enak ya? Iya, jadi bisa sambil ngopi. Oke Mbak, tadi aku sempat memperkenalkan Mbak Dian di awal. Monggo kalau misalnya Mbak Dian mau menyapa teman-teman yang sudah hadir pada sore hari. Ya, halo, assalamualaikum. Makasih teman-teman semua udah hadir dalam beberapa menit atau 1 jam ke depan ya Mbak ya. Sharing bareng teman-teman semua, bareng Mbak Eka juga tentang buku pertamaku. Buku solo. Senang banget ya, akhirnya brojol juga ya. Orang bilang katanya itu seperti melahirkan ya, seperti melahirkan anak, melahirkan karya seperti melahirkan anak gitu kan, kayak lega gitu loh rasanya nggak sih Pak? Iya sih. Setelah sekian lama. Ya, karena ini pasti prosesnya ya Mbak yang lama ya.
Tapi Mbak, kenapa tertarik mengangkat tema tantrum di buku yang pertama? Padahal kita tahu mungkin tema parenting cukup bervariasi ya. Nah, kenapa mengangkat soal tantrum nih? Ini pasti ada sejarahnya nih. Silahkan Mbak. Iya, jadi kalau aku boleh flashback gitu ya, sebenarnya aku tuh agak-agak apa ya, istilahnya nggak pede gitu ya kalau nulis tentang parenting gitu, karena ya emang background pendidikan yang nggak ada psikolog atau pendidikan anak gitu kan, ibaratnya ibu-ibu biasa gitu, jadi pede gitu. Makanya sekarang tulisan-tulisanku kan kalau setelah anakku agak besar itu aku lebih ke traveling, kuliner kayak gitulah, bukan parenting gitu. Kecuali pas anak-anak masih bayi gitu ya awal-awal. Nah, terus suatu hari ceritanya sebenarnya buku ini bisa hadir karena ada buku menulis naskah gitu, di penerbitnya itu. Nah, aku tuh nggak kalau ada kompetisi tersebut, dan biasanya aku juga jarang ikut kalau dia berupa naskah buku gitu kan, karena seringnya itu mintanya yang udah jadi 100 halaman, 150 halaman, 200 halaman, dan aku kan nggak punya naskah yang jadi seperti itu. Nah, tapi suatu hari aku dicolek sama temanku blogger gitu kan, dia bilang, ada kompetisi loh gitu, ikutan dong, ikutan enggak gitu kan. Dan itu temanya memang parenting, ada 3 tema. Yang pertama itu ada tantrum, yang kedua ada finansial pada anak, yang ketiga aku nggak lupa apa temanya. Nah, dari ketiga tema itu yang paling familiar dan aku paling menguasai kan tema tantrum. Nah, jadi akhirnya aku ambil tema itu gitu. Dan itu tuh udah mepet sebenarnya, kalau nggak salah besoknya atau 2 hari berikutnya gitu. Mereka mintanya outline naskah jadi. Jadi waktu itu diminta outline sama contoh tulisan. Terus dalam semalam aku bikin tuh outline-nya, aku bikin contoh tulisannya. Terus aku kirim. Itu udah lupa kan, sama sekali nggak keinget tentang kompetisi tersebut. Sampai suatu hari aku dicerit lagi sama temanku, udah berapa minggu kemudian gitu ya. Mbak udah baca pengumuman ini, udah di email belum sama editor? Terus aku bilang, email apa ya Mbak, pengumuman apa, aku nggak tahu gitu kan. Terus di komunitas blogger juga ada WhatsApp blogger gitu kan, ada komunitasnya. Aku di mention sama temanku, selamat ya Mbak, lolos ininya naskahnya gitu kan, menang gitu. Lolos yang outline gitu. Dan apa namanya, dikasih deadline memang 2 bulan kan maksimal. 2 bulan. 150 sampai 160 halaman. Jadi begitu itu lolos naskah editor, syaratnya aja gitu, kayak misalnya spasi dan segala macam gitu, ya gitu ceritanya. Seru banget ya. Jadi emang benar-benar dari awal banget prosesnya sampai akhirnya terbit ya, dan bisa dibaca oleh banyak orang tua. Ini menarik banget Mbak. Sebenarnya Mbak, kalau berbicara soal tantrum, sebenarnya itu biasanya itu dimulai itu ketika anak itu berusia berapa sih Mbak, rata-rata yang selama ini mungkin Mbak udah pelajarin gitu? Ini aku tulis juga ya di buku. Jadi kalau secara teori itu temper tantrum itu kan kayak istilah gitu ya. Itu sebenarnya terjadi biasanya pada usia 1 sampai 3 tahun gitu. Walaupun ada juga apa namanya, teori yang dia menyatakan kayak ciri-ciri tantrum pada anak itu yang usia 5 tahun itu juga bisa terjadi gitu. Tapi biasanya memang balita ya. Bayi kan dia memang komunikasinya kan hanya menangis gitu. Jadi istilahnya ya menangis itu komunikasinya beda dengan anak yang usia 1 tahun yang dia seharusnya sudah bisa berkomunikasi dengan cara lain gitu, baik verbal ataupun non verbal. Oke, jadi apakah nih Mbak, apakah setiap anak itu mengalami fase itu atau hanya by case aja Mbak? Kalau teorinya sendiri sebenarnya apa ya, sebagian besar anak, hampir 80% anak itu mengalami gitu dengan 80% ya. yang berbeda-beda gitu. Artinya ada anak yang tak mengalami, tapi sebagian besar mengalami gitu kan, walaupun durasinya atau frekuensinya atau intensitasnya berbeda-beda. Dan umumnya itu terjadi pada anak-anak yang dia kan kalau misalnya Mbak Eka kenal ada istilah anak yang easy, terus habis itu slow to warm. Anak yang difficult, yang sulit gitu. Jadi anak-anak yang
masalah pola tidur yang berantakan, atau misalnya Pola punya masalah emosi, hal-hal seperti itu. Ini lebih sering terjadi pada anak yang difficult, gitu Mbak. Oh gitu. Jadi emang benar. Oh iya, oke. Ini menarik nanti karena ngomongin soal anak yang difficult ini nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana tips menghadapi anak-anak yang tantrum kan. Tapi jauh sebelum itu Mbak, aku mau menyapa dulu nih teman-teman. Aku mau mengingatkan lagi bagi teman-teman yang nanti ikutan diskusi, ikutan bertanya akan dipilih sama Mbak Dian untuk mendapatkan buku dari Mbak Dian ya Mbak. Coba Mbak tunjukin lagi Mbak bukunya Mbak. Ini seru banget ya karena ini buku ini bisa jadi panduan orang tua, nggak hanya orang tua baru tapi katanya kan orang tua itu nggak ada sekolahnya ya Mbak ya, dia seumur hidup kita berprosesnya, jadi terus belajar begitu. Nah terkait dengan tantrum Mbak, boleh Mbak Dian ceritain nggak pengalaman Mbak sebagai seorang ibu dengan 3 anak saat mungkin di antara mereka ada yang tantrum atau bahkan tantrum bersamaan gitu Mbak, gimana tuh Mbak? Jadi emang kenapa kok aku berani ikutan kompetisi tersebut gitu ya dengan tema tantrum, karena aku ngalamin sendiri gitu, terutama anak pertamaku gitu. Dia itu tantrum sampai usia 7 tahun, sekarang pun ya usia 9 tahun tuh masih pernah tantrum loh dia gitu. Dan dulu itu tantrumnya tuh emang parah banget gitu. Aku sampai mengambil istilah itu tuh tantrum yang aku nggak wajar gitu kan. Aku baca-baca dia kayak di bawah 30 menit, terus sehari paling ya 1-2 kali lah. Terus durasinya bisa sampai berjam-jam, 2 jam, 1 jam kayak gitu. Dan aku tuh udah hopeless banget gitu loh Mbak, karena kayak semua cara tuh udah aku coba, kayak misalnya dipeluk, tenangin, digendong tuh udah aku coba, tapi dia selalu berontak gitu. Sedangkan diabaikan, itu dia juga lebih kenceng lagi gitu kan nangisnya. Jadi panjang banget sih kalau misalnya mau ngomongin perjalananku menghadapi tantrum anak gitu, sampai bener-bener based on story sendiri ya, bener-bener based on story sendiri. Sampai paling parah itu adalah aku tuh sampai kayak gak berani punya anak kedua gitu, karena aku pikir semua kayak anak pertamaku gitu dengan tantrum yang seperti itu. Padahal ternyata itu, dan terbukti memang anak kedua dan ketiga tuh nggak separah itu gitu, maksudnya masih wajar. Teriak biasa, nanti 1 menit udah reda, 5 menit udah reda gitu. Berarti benar ya, setiap anak itu unik ya. Setiap anak itu unik berarti. Tapi Mbak pernah nggak sih ngalamin yang namanya stres atau apa ya, lelah atau burn out gitu menghadapi anak yang tantrum? Kalau pengalaman Mbak Dian? Nggak banget, jadi aku bacain gimana handle with it gitu loh. Aku bacain pengantarnya ini kayak gini. Aku adalah ibu yang gagal. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Kalimat tersebut begitu menghantui ketika menangis dan berteriak-teriak. Jangan tanya berapa kali ia berperilaku negatif. Jangan pula bertanya berapa jam ia tantrum. Jadi aku tuh sampai yang gagal kayak gitu loh. Padahal anak pertama gitu ya. Jadi aku udah udah nggak tahu lagi harus gimana, dan aku tahu bahwa butuh pertolongan orang lain gitu kan untuk ngasih tahu solusinya ini apa gitu. Makanya akhirnya itu aku sampai ke psikolog. Jadi Mbak sampai sempat psikolog. Sampai datang ke salah satu bukan klinik, psikologi universitas di Depok waktu itu, tapi nggak dapet solusi gitu karena dia observasinya tuh cuman kayak sekilas gitu, lihat anakku di tempat yang waktu aku bawa gitu kan, jangan aja gitu, nggak ada observasi gitu. Terus waktu di Jogja pun aku bawa lagi ke rumah sakit pemerintah. Iya. Artinya segala cara dicoba ya Mbak ya? Segala upaya dicoba. Di sana itu psikolognya itu ngelihat anakku, terus dia malah bilang, anak saya juga tantrum Mbak. Bilang gitu. Malah jadi curhat juga ya? Karena berarti semua orang tua tuh rata-rata mengalami ya? Maksudnya dia kayak yang semua orang tuh juga ngalamin gitu loh Mbak. Nah dia seolah-olah bilang gitu kan. Jadi bukan jadi concern yang ini gitu. Apa? Ya bukan jadi concern yang penting sehingga harus konsultasi mungkin bayangannya dia gitu. Benar.
dia bukan sesuatu yang perlu ditelusuri lebih lanjut gitu, karena aku juga pas memang anak-anak lain yang ada di lokasi itu terlihat lebih membutuhkan penanganan gitu loh. Gitu kan. Jadi ya akhirnya yang ketiga kali itu aku ke klinik swasta, ke biro swasta ke Jogja. Nah di situ baru ya observasinya lebih mendalam gitu. Jadi kayak ada wawancaranya, ngisi kuesioner gitu, terus ada observasi dengan bermainnya dengan anak gitu. Baru kemudian dia memberikan hasil observasi yang ternyata dinyatakan memang anakku tuh ada masalah di emosi gitu. Artinya emosi itu turun. Terus kemudian sarannya supaya orang tua mengenalkan jenis-jenis emosi, terus supaya respon ketika anak tantrumnya tuh sama, karena selama ini tuh masih beda-beda. Jadi aku ngeresponnya apa? Aku tuh ya lebih responnya waktu itu adalah emosional. Jadi kalau lihat anak tantrum tuh udah kayak tegang, panik, panik. Akhirnya malah negatif responku gitu. Sedangkan orang lain, pasangan gitu ya salah satunya, dia responnya permisif ya istilahnya. Jadi lebih kayak yang udah dicuekin gitu, atau malah sebaliknya diturutin kayak gitu. Nah itu kan nggak sinkron ya, dan dua-duanya salah. Udah nggak sinkron, salah pula. Nah jadi kayak gitu diturutin nggak pas, diturutin nggak pas, tapi dicuekin juga nggak pas. Nah ini udah dapat sedikit bocorannya nih. Jadi sebenarnya pertanyaan poinnya adalah, jadi sebenarnya bagaimana sih Mbak menghandle anak yang lagi tantrum? Karena itu kan sifatnya kan insidental ya, dia nggak bisa tiba-tiba di mana aja, kita lagi belanja di retail misalnya, tiba-tiba dia minta jajanan terus kita nggak kasih, terus dia tantrum. Kemudian lagi di tempat wisata, dia pengen main sesuatu nggak kita kasih, dia tantrum. Nah ini gimana Mbak cara menghandle tantrum yang datangnya kadang tidak diprediksi begitu? Ya bocorannya. Ini kita poin-poinnya. Boleh, nanti lebih lengkapnya beli bukunya Mbak Dian tentunya. Lebih lengkapnya dari buku. Ya kasih bocoran. Kasih bocorannya aja Mbak. Gimana? Boleh dikasih bocorannya aja kalau gitu. Jadi bocorannya gitu ya, atau poin-poinnya itu sebenarnya adalah kita berempati terhadap emosi si anak ini gitu. Empati ya. Jadi kalau misalnya aku kasih kayak analogi ya, samalah kayak misalnya kita lagi sedih atau kita lagi marah nih karena suatu hal, terus kita curhat ke teman kita. Nah itu kan kita pingin teman kita ini ya, bukan artinya dalam arti misalnya aku lagi nangis nih ya, nangis patah hati gitu kan. Nah kita kan lebih senang kalau teman kita bilang bahwa iya aku tahu kamu sedih, aku tahu kalau ini tuh menyakitkan banget buatmu gitu, dibandingkan teman kita bilang alah gitu doang, atau misalnya jangan nangis gitu, cowok kayak gitu nggak perlu diiniin gitu kan. Jadi lebih kayak gimana kita mengenalkan emosi tersebut ke anak gitu, supaya anak ini tahu bahwa apa sih yang sedang dia rasakan. Misalnya dia lagi marah ya, kita bisa bilang bahwa ibu tahu kalau kamu sedang marah, silahkan nangis gitu. Ibu di sini temenin kamu ya sampai kamu tenang. Gitu sih. Pertamanya itu empati dulu. Kemudian kalau dia udah tenang, kita tawarkan supaya kamu bisa lebih reda marahnya atau sedihnya. Boleh nggak ibu peluk gitu, atau bunda peluk, atau kamu mau apa, mau minum atau mau tiduran atau mau apa, itu kita bisa tawarkan ketika dia lebih tenang. Nah, lebih kalau itu ya. Kalau sudah ditawarkan dan dia bisa memilih gitu kan, walaupun nanti sebelumnya nih sebenarnya harus dikasih sounding dulu ya. Artinya ketika sedang tenang anak itu, kita bisa kasih sounding apa yang bisa dia lakukan ketika dia untuk meredakan marahnya gitu. Menarik banget Mbak Dian. Di Depok ini akhirnya kan aku juga ketemu psikolog lagi ya, dan psikolognya anakku tuh kayak ngasih saran gitu supaya beli kartu, namanya kartu tenang. Itu dia yang bikin seorang psikolog anak juga. Ada, aku tulis di bukuku juga sih. Isinya tuh kartu, jadi kayak hal-hal apa yang boleh dilakukan saat sedang tantrum dan apa yang nggak boleh dilakukan. Nah itu kartunya tuh ada gambarnya dan ada tulisannya gitu kan. Jadi anak bisa milih, mereka mau milih cara apa untuk menenangkan dirinya. Ada yang kayak dipeluk, ada yang memeluk boneka, atau misalnya mau minum air, kayak gitu. Untuk alat bantu itu enak banget sebenarnya.
apalagi kalau anak lagi rungsing gitu kan. Nah itu dia Itu kadang barang-barang kesukaannya kali ya, Mbak. Barang-barang kesayangannya dia gitu ya. dia bisa sendiri kan mau diapain nih supaya reda marahnya. Nah kemudian kalau sudah Oh. reda marahnya atau sedihnya, baru setelah itu kita bisa bahas nih solusinya apa gitu. Nah kebanyakan kalau orang termasuk aku ya, itu kan pinginnya kayak cepet-cepet ngasih solusi. Kayak Iya, tadi kan misalnya anak iya, tantrum bener. pingin apa gitu, terus kita langsung beliin gitu. Padahal kan harusnya kayak gitu Jalan caranya. keluarnya gitu ya. Ya, karena dia justru melihat pola dan belajar bahwa oh berarti aku bisa dapetin mainan dengan cara Kalau begitu menangis. lagi. Nah, Iya, akhirnya keulang jadi lagi. diulang lagi ya bener-bener. Iya. Tapi akhirnya keulang lagi, Jadi keulang kayak lagi. kartunya gitu ya, kayak jadi semacam kartunya si anak untuk bisa minta yang lebih, lebih. Kalau misalnya nggak dikasih kan dia bisa pakai senjatanya dia gitu ya. Oke, menarik Mbak Dian. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, aku mau menyapa lagi teman-teman di sini. Ada yang baru bergabung, ada Mbak Roro Matul, ada Mbak Apura Meti. Halo teman-teman, selamat bergabung. Silahkan loh kalau ada pertanyaan, karena nanti pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan buku dari Mbak Dian yang bisa menjadi panduan ya jika menghadapi anak tantrum. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Dian dari Tasya Haibah. Bagaimana ciri anak tantrum? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau cara mengatasi kan tadi sudah dijawab, berarti bagaimana ciri anak tantrum? Sehat selalu ya Kak. Terus kalau dari Mbak Roro Matul nih, yang dewasa juga ada yang suka tantrum. Aduh, ini gimana nih Mbak? Iya, bener banget di buku ini aku juga bahas Mbak, karena emang apa orang tua sendiri ya, gitu akhirnya lihat anak tantrum kitanya jadi panik, jadi ikutan emosi gitu kan. Satu hal yang sering dialami juga gitu, termasuk aku gitu kan. Aku dulu sekarang masih berusaha gitu kan, sampai sekarang pun aku masih berusaha karena ya nggak dipungkiri namanya orang tua gitu, apalagi ibu yang punya anak banyak kecil-kecil gitu kan, itu kan triggernya kan ada aja gitu kan, kitanya capek atau kurang tidur. Nah makanya itu yang perlu disadari sama orang tua sebenarnya, apa aja pencetusnya, terus kita harus ngapain sih kalau kita emosi, anaknya lagi tantrum, apa yang bisa kita lakukan, itu semua ada di buku ini. Ya, jadi intinya harus beli dulu bukunya. Aduh. Terus tadi yang ini ya, ciri anak tantrum ya. Yes, mungkin bisa kebaca nggak sih dari bahasa tubuhnya mereka, mungkin yang dimaksud Tasya ini? Iya, jadi kalau dari teorinya sendiri ini sebenarnya ada yang membagi kayak misalnya di bawah usia 3 tahun itu anak yang tantrum itu dengan ciri-ciri kayak dia menangis, memekik, menjerit dengan keras, ada juga sampai memukul, menendang, melemparkan barang, membenturkan kepala dan tangan. Terus kemudian usia 3 sampai 4 tahun itu dengan perilaku yang sama dengan anak usia di bawah 3 tahun, merengek, berteriak, banting pintu itu juga termasuk. Terus usia 5 tahun ke atas menunjukkan perilaku yang sama dengan usia anak 4 tahun, memaki dan menyumpah itu juga, memukul saudara, memecahkan barang, mengancam itu juga termasuk beberapa manifestasi atau ciri-ciri anak yang mengalami tantrum. Gitu sih. Jadi gitu ya Mbak Tasya, semoga sudah bisa menjawab. Oke, next question dari Bunda Saladin nih Mbak Dian. Tanya saya dari Avi Malang, tantrum di anak usia 8 tahun apakah abnormal? Ini maksudnya apa normal gitu kali ya? Saladin 2 kali, Saladin mungkin anaknya. Saladin 2 kali pas les mengaji malah tantrum. Sekali karena lapar, sekali tidak tahu penyebabnya. Masalahnya kalau pas ayahnya di rumah malah jadi emosi. Jadi dia malah tambah keras nangisnya, padahal saya sudah berusaha buat nenangin dengan cara dipeluk. Nah ini gimana Mbak? Ini kondisinya 8 tahun, terus ada kondisi anaknya lapar, terus sama penyebabnya. Nah kalau tiba-tiba muncul seperti ini, gimana nih? Ya idealnya sih kalau anak sudah kemampuan verbalnya udah bagus, artinya dia sudah bisa ngomong gitu ya, udah bisa berkomunikasi dengan orang dewasa di sekitarnya. Idealnya harusnya dia udah nggak tantrum. Tapi itu kan juga terjadi sama anakku. Anakku tuh sampai usia 7 tahun, sekarang pun ya 9 tahun itu masih tantrum. Dan akhirnya nih ya,
ketahuan ada penyebab lainnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita cek seperti apa, kemudian frekuensinya seperti apa, wajar nggak gitu kan, tantrum yang wajar nggak, karena harusnya kalau yang wajar itu kayak di bawah 25 menit, terus sehari paling cuma 1-2 kali, tapi kalau udah lebih dari itu berarti ada kemungkinan penyebab lain gitu. Makanya akhirnya nih kalau aku boleh cerita sedikit ya Mbak Eka, akhirnya itu kan aku ini ya kayak pasrah gitu loh yang tadi tantrumnya anakku. Jadi aku sampai yang ya udah dibawa pasrah, udah tinggal doa doang gitu loh ibaratnya. Ya waktu pindah ke Depok, aku pilih SD gitu kan, aku memang cari SD yang ada psikolognya supaya kalau misalnya anakku mau sekolah itu aku bisa lebih enak gitu loh ininya konsultasinya. Nah ternyata suatu hari psikolog sekolahnya anakku tuh yang pingin ketemu sama aku karena dia ngerasa ada sesuatu yang perlu dibicarakan gitu. Nah, waktu itu masalahnya adalah anakku tuh ketika di sekolah dia diem, jadi pasif, terus kayak tegang, kaku kayak gitu loh. Kemudian disarankan untuk ikut play terapi supaya dia lebih aktif lagi, terus suaranya bisa keras gitu. Kalau di rumah itu nggak kayak gitu, di rumah tuh sebaliknya. Di rumah tuh suaranya keras, terus ceria kayak gitulah. Makanya kok beda gitu. Terapi gitu ya sesuai dengan saran psikolog. Nah tapi keluhan tantrum di rumah itu masih ada. Terus aku kan curhat gitu kan sama psikolognya, keluhan-keluhan yang aku rasain lah, kenapa ya kok kayak gini. Terus kayak cuman baju basah kena 1 tetes air itu dia bisa ngamuk loh. Dia cuma ngamuknya tuh dia ekspresinya marah-marah atau nangis? Marah-marah, nangis, terus kakinya nendang-nendang kayak gitu, teriak-teriak gitu kan. Nah terus dari curhatku itu psikolognya akhirnya memberikan saran untuk cek sensori integrasi gitu, karena ada isu sensori, ada gangguan di sensorinya gitu. Kemudian aku tahu istilah sensori integrasi. Nah itu memang salah satu kekurangan, bukan kekurangan apa ya, kayak ya itu salah satu masalahku gitu kan, karena memang aku nggak tahu tadinya yang ada yang namanya tentang sensori integrasi ini. Kemudian akhirnya klinik psikologi lainnya, karena di situ nggak bisa cek sensori gitu kan, dicek lah dan ketahuan bahwa memang ada isu sensori, ada gangguan di sensorinya, terutama di audio, jadi di pendengaran sama di taktil, di sentuhan. Itulah kenapa kayak tadi aku ceritain. Jadi kalau bajunya basah setetes itu, bagi dia tuh kayak bajunya tuh basah semua, kayak kehujanan. Kayak mungkin orang-orang yang ini kali ya Mbak, yang terobsesi bersih gitu ya, kan ada tuh yang nggak bisa dia lihat sesuatu yang kotor gitu ya, jadi langsung di ini. Lebih ke hipersensitif. Oh, jadi dia terganggu ya kalau ada something yang ini dia tuh dia terganggu gitu ya. Itu nggak bikin dia nggak nyaman. Makanya aku kan juga heran kenapa konsultasinya tuh banyak banget gitu, kayak misalnya dengar suara apa dikit gitu dia juga bisa langsung ngamuk. Jadi bukan cuma itu kan memang ini ya seringnya, dan itu juga terjadi gitu, tapi juga hal-hal lain yang ternyata ada kaitannya sama juga dengan stres itu sensori yang vestibular sama apa sih istilahnya, proprioceptif itu dia juga belum optimal. Itu kaitannya sama gerakan kan, keseimbangan. Padahal itu yang utama, dan itu tuh jadi kayak fondasi buat ya. Dan sedangkan sensori atau ke 6 atau ke 7 panca sebenarnya dia dasar buat learning ability seorang manusia gitu. Jadi dia kayak fondasi gitu. Kalau sensorinya aja belum optimal, ke atasnya tuh juga otomatis nggak optimal. Padahal yang di atas tuh ada kayak perilaku, kemampuan belajar, semuanya tuh di atas komunikasi. Jadi kayak bolong gitu loh, bawahnya tuh bolong, rembes. Ya, akhirnya nggak optimal. Ya ketahuannya tuh karena itu gitu. Jadi kalau menurutku ya, saranku kalau udah usia 8 itu sebaiknya sih mulai konsultasi gitu dengan psikolog gitu atau dokter tumbuh kembang anak gitu, karena dikhawatirkan ada penyebab lainnya seperti yang di anakku. Selain orang tua juga bisa mencoba atau mempraktikkan cara mengatasi tantrum yang benar tuh seperti apa gitu, karena kayak tadi kan nggak dipeluk gitu kan, itu sama anakku tuh juga nggak dipeluk. Jadi kalau nggak semuanya mana meronta-ronta gitu loh, malah berontak ya, anaknya malah berontak. Oke. Makin nangis sampai muntah, kadang nangisnya tuh saking ininya ya, saking nangisnya keras gitu kan. Memang harus balik lagi
pengenalan emosi karena dia sendiri belum kenal jenis-jenis emosi Emosinya itu dulu. dia ya. Benar-benar. Jadi aku kasih tahu dulu, iya Bunda tahu kakak lagi marah, silahkan keluarkan marahnya, keluarkan nangisnya, karena kalau nggak digituin itu tuh masih marah, kayak masih kesumbat, makanya nggak berhenti. Nanti kalau dia udah kenal dengan jenis-jenis emosi, dia udah tahu dia itu kenapa, nanti akan lebih mudah. Jadi emang basicnya memahami dulu emosinya ya. Itu yang apa tadi, kalau boleh aku sedikit ambil benang merahnya. Jadi lama-lama kalau kita sudah paham emosi anak, apa yang buat dia nggak nyaman, apa yang buat dia nyaman, tuh kayak jadi akan jalannya untuk menghadapi itu akan lebih mudah ya Mbak ya. Oke, baik, ini gimana, silakan lanjutin. Sebenarnya yang perlu jadi yang perlu dilakukan adalah kita mengenalkan ke anak jenis-jenis emosi tersebut. Jadi si anak ini yang dikenalkan. Karena dulu ya waktu psikolognya tuh malah psikolognya yang aku temuin tuh malah nggak menyarankan buat langsung dipeluk. Oh gitu. Jadi kayaknya udah pede gitu ya, kayaknya udah pede kalau dipeluk tuh bisa jadi solusi gitu ya. Tapi ternyata ada banyak cara ya Mbak ya, tidak mesti dipeluk ternyata ya. Peluk tuh harus izin dulu. Jadi aku juga benar. Karena kontak fisik kali Mbak. Ya sih. Kontak fisik kali ya. Dan sebenarnya ya kalau semakin kesini lama-lama itu aku tahu bahwa mungkin dulunya dia nggak tahu dan nggak nyaman dengan yang namanya pelukan atau sentuhan fisik tadi gitu kan. Tapi ketika kita sering meluk, dalam artian bukan cuma saat anak lagi nangis dan tantrum aja loh kita meluknya, tapi justru di saat ngerti kan maksudku, di saat mereka tenang, di saat mereka melakukan mau tidur, itu kita peluk mereka, mereka jadi ibaratnya ya berarti aku nggak harus aku tuh dipeluk bukan hanya saat ketika aku marah aja gitu loh. Lagi marah gitu. Gitu. Dan akhirnya pelukan itu adalah istilahnya kan ya tanda kasihnya kita gitu kan, tanda cintanya kita. Dan saat dia itu waktu aku tanya, saya udah reda ya, nunggu reda dulu marahnya karena kalau nggak gampang. Baru kalau udah reda aku baru tanya gitu kan, mau dipeluk nggak kakak atau mau apa, nanti ya bunda mau dipeluk, atau misalnya dia nggak mau gitu, dia akan bilang bahwa enggak bunda, kakak peluk boneka aja gitu. Oke, jadi juga memberikan anak pilihan yang buat dia nyaman ya Mbak, jangan langsung main peluk aja juga ya ternyata ya. Oke, menarik. Oke, mungkin seperti itu Bunda Saradin respon dari Mbak Dian bahwa mungkin sudah saatnya mulai bertimbang untuk konsultasi ke psikolog atau terapis ya untuk lebih mengetahui faktor penyebabnya. Jadi sehingga in case kalau ada something kita bisa langsung ini ya Mbak ya, langsung cari solusinya begitu ya. Gitu. Oke, selamat bergabung, ada Mbak Aprilia, ada Mbak Dwi, Mbak Flavi Frans, dan Mbak Eka Dijah. Oke. Masih ditunggu loh teman-teman yang mau curhat sama Mbak Dian nih, karena Mbak Dian ini nggak cuma menulis berdasarkan teori, tapi benar-benar based on experience Mbak Dian, pengalaman pribadi yang akhirnya menjadi buku. Jadi silahkan bagi teman-teman, mumpung ada Mbak Dian, kita bisa sharing atau nanya-nanya kalau di rumah teman-teman mengalami kesulitan untuk menghandle anak yang sedang tantrum. Oke Mbak, sambil menunggu pertanyaan, aku mau nanya sama Mbak. Jadi sebenarnya untuk memberikan apa yang mereka inginkan pada saat mereka tantrum itu tidak bisa dikatakan tidak cukup efektif ya Mbak. Ini kenapa Mbak? Kadang-kadang kan kita tuh aduh daripada malu dia diliatin banyak orang, udahlah aku kasih aja deh yang dia mau gitu. Kadang kan gitu ya kalau kita lagi main atau belanja atau kemana. Nah nanti kalau misalnya di ruang publik begitu Mbak, gimana cara menghadapinya Mbak? Supaya satu sisi dia juga cepat kita kondisikan, satu sisi juga tidak langsung menuruti apa keinginannya dia. Gitu. Nah, jawabannya ada di buku. Ada. Kayaknya semua pertanyaan aku jawabannya ada di buku tuh. Jadi gitu ya, kayaknya saya harus beli bukunya. Ada di bab aku tulis tentang cara Jitu menghadapi tantrum karena strategi gitu kan. Walaupun sebenarnya anak bisa tahu strategi tersebut tuh ya karena orang tuanya sendiri gitu kan, yang mereka betul.
ibaratnya mengasih celah gitu untuk itu. Empati gitu kan, aku juga ngerasain gitu malu, terus kemudian bingung gitu kan, panik harus ngapain, makanya pinginnya anak cepet-cepet diam gitu kan, cepet-cepet reda. Nah, di bukuku aku tulis kalau memang situasinya sedang ada di tempat kamu, kita bisa membawa anak ke tempat yang lebih aman dan nyaman gitu, dalam artian nggak dilihatin oleh banyak orang, atau misalnya kayak di depan mata ketakutan kalau misalnya dia rusak barang-barang gitu kan, maka kita harus bawa dia keluar dulu gitu ke tempat yang space yang lebih enak lah gitu, entah di kendaraan atau di tempat lain yang nggak banyak orang gitu. Itu sama, ini tetap sama, empati dulu, kita kenali emosinya, kita sebutkan gitu ya. Bahkan kita nggak sebutkan pun nggak apa-apa, kita cukup bilang bahwa silahkan kakak boleh nangis, selesaikan dulu tangisan kakak, bunda temani di sini ya, gitu doang. Nanti kalau dia udah ada, karena prinsipnya adalah kita membuka saluran emosinya, membuka sumbatan emosinya. Ketika sumbatan emosinya keluar, baru anak bisa kita ajak bicara. Karena kalau enggak, yang main itu kalau di sini aku tulis teorinya juga sebenarnya, karena ada hubungannya sama otak gitu kan. Ketika anak marah, ada namanya bagian ista, amigdala itu dia tertutup. Jadi informasi mental. Makanya kadang kalau kita beli mainan pun, bahkan kita nggak beliin mainannya, dia tetap akan nangis kan sebenarnya. Gitu. Banyak yang seperti itu. Kan aku juga gitu. Misalnya dia minta mandinya ulangi. Aku nggak ulangi, dia tetap nangis. Aku ulangi, dia tetap nangis juga. Iya. Gitu. Jadi nggak mau nggak akan tempat sampai dia udah tenang. Itu pentingnya sebentar, karena emosi atau karena strategi, tenangin dulu. Jadi biarkan dia untuk mengeluarkan emosinya. Setelah itu baru kita tawarkan tadi ya pelukan atau hal-hal lain. Setelah itu baru kita ya. Emang ini ya, prosesnya tidak instan ya Mbak Dian, emang benar-benar harus bisa merasakan emosinya si anak dulu ya. Enggak, kadang-kadang kita pengennya kan, yang penting anak ini nggak nangis, ya gitu ya, yang cepat-cepat. Mbak, aku pernah lihat di sosial media gitu ya, di Jepang kalau nggak salah waktu itu beredar di lini masa. Jadi ada seorang anak yang dia nangis atau tantrum di tempat umum waktu itu, di semacam retail gitu, tempat perbelanjaan. Nah, tapi si orang tua itu malah juga ikutan tantrum di depan anaknya. Nah, emang benar sih akhirnya si orang tuanya ikut tantrum di depan anaknya supaya anaknya itu ngerasa nggak nyaman sehingga dia berhenti juga, karena mungkin malu juga kan anaknya kalau ngeliat orang tuanya tantrum gitu kan. Ini di Jepang ini Mbak, ini apakah bisa menjadi solusi sih enggak sih Mbak kalau di kita? Mungkin Mbak pernah lihat juga waktu itu. Jadi orang tuanya sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Jadi itu jadi strategi si orang tua itu supaya anak itu kayak merasa, kan malu nih pasti dilihat orang, masa orang tua gue tantrum gitu atau ikut-ikutan nangis gitu kan. Nah ini gimana Mbak? Bisa nggak sih kita tekin? Kan nggak semua orang tua mungkin cukup punya apa sih, keberanian ya atau mental yang lebih untuk melakukan hal-hal di depan umum seperti itu gitu Mbak. Kalau aku ya memandangnya atau menganalisanya adalah takutnya nanti dia meniru gitu. Artinya ketika dari ini sampai besar ya, karena ini kan sebenarnya tantrum itu kayak cara kita, bukan cara apa ya, saat dimana kita bisa mengajarkan anak gimana cara manajemen emosi yang baik dan tepat. Manajemen emosi ya. Tuh, nanti kalau misalnya dia melihat orang tuanya seperti itu dan anak nggak tahu gitu ya bahwa itu sengaja, ataupun dia tahu bahwa itu sengaja gitu, ketika besar dia akan melakukan hal yang sama dong, entah itu ke pasangannya, entah itu ke rekan kerjanya, bisa aja kan seperti itu. Maksudnya ketika dia bermasalah gitu dengan orang lain, dengan pasangannya atau dengan siapa mertua, terus dia melihat rekaman gitu ya, rekaman orang tua, rekamannya waktu masih kecil adalah melihat lawan bicaranya ikutan tantrum gitu, supaya berhenti tantrumnya, dia akan bisa melakukan hal yang sama gitu. Padahal sebenarnya bukan itu kan yang cara yang tepat gitu. Itu sih kalau menurutku, dan memang mungkin aja berhasil ke beberapa anak, tapi nggak jaminan bahwa bisa berhenti nangisnya dengan cara yang seperti itu.
Oke, jadi mungkin nggak bisa disamain ya budaya di sana dengan di kita mungkin ya. Di sana kan mungkin ada juga punya kearifan sendirilah, beda dengan di Indonesia mungkin ya. Tapi ini menarik menyambung tadi pernyataannya Mbak Roro Matul ini bahwa anak gede juga ada yang bisa tantrum. Nah, ngomongin soal anak gede tantrum, ini sebenarnya bisa nggak sih Mbak tantrum ini kemudian muncul saat kita dewasa sehingga yang biasanya akan berefek pada hal-hal yang bersifat manipulatif gitu. Kalau kita udah gede jadi manfaatkan ketantruman kita untuk mendapatkan perhatian misalnya dari orang tua atau dari pasangan atau dari teman kayak gitu. Bisa nggak sih Mbak kayak gitu Mbak? Ya jawabannya ada di buku lagi. Jadi semuanya jawaban ada di buku, gimana dong ini? Saya nggak dikasih bocoran lagi nih. Nggak boleh dibocorin semua nih. Sebenarnya lebih cerita kalau gitu aku minum dulu deh kalau gitu. Jadi jawabannya ada di buku ya Mbak ya. Jadi silahkan teman-teman nanti hubungin Mbak Dia untuk membeli bukunya. Aku minum dulu. Sambil saya menunggu pertanyaan dari teman-teman yang mau curhat sama Mbak Dia, silahkan karena nanti kalau terpilih sama Mbak Dia akan mendapatkan jawabannya semua dalam buku. Ya nggak Mbak? Aku minum ya Mbak. Jadi kayak yang tadi aku omongin Mbak sebenarnya itu lebih ke manajemen emosi kita ya, karena bagian orang dewasa gitu juga emang belum tepat gitu kan cara dia manajemen emosinya atau mengontrol emosinya gitu. Pertama karena kita nggak pernah diajari, karena yang kita lihat itu seringnya adalah contoh-contoh pengeluaran emosi yang tidak sehat atau tidak tepat. Itu makanya kenapa kan sering juga kayak kita dengar berita anak yang nggak dibeliin motor terus bangkar, salah satunya gitu. Atau kapan itu pernah viral juga kan yang ibu-ibu ditilang apa ya, STNK-nya diambil. Yang senangnya itu beloknya ke kanan tapi return ke kiri dan sebaliknya. Itu juga sering tuh. Terus ditilang apa sama polisi, terus dia malah ngamuk-ngamuk kayak gitu loh, terus ngancam-ngancam, marah-marah. Iya, sampai kayaknya tindak kekerasan deh Mbak, kayak sampai mukul apa nyakar gitu ya kalau nggak salah, pokoknya fisik ya. Nah itu kan kalau nggak salah tantrum juga ya Mbak ya. Kayaknya sebenarnya bukan tantrum sih, karena kan dia udah apa dong Mbak? Ke pengontrolan emosi yang tidak tepat gitu kan. Dan itu memang salah satunya adalah sebabnya karena memang sejak kecil nggak tahu gitu, dia nggak diajarkan cara mengontrol emosi atau cara mengontrol emosi terus seperti apa gitu. Makanya akhirnya yang keluar adalah memori atau rekaman yang dia rekam di otaknya yang biasa dia lihat itu, entah itu dari orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Berarti bisa dibilang batasan anak mengalami tantrum itu seperti tadi Mbak Dian bilang di awal itu 7 tahun ya Mbak ya? 7. Ya balita. Oh balita ya. Berarti dimulai dari usia 1. Secara teori ya. Ini kalau yang teori yang aku baca ya. Nih udah ada pertanyaan nih dari Mbak Roro Matul. Mbak, bagaimana sih biar kita tetap tenang ketika menghadapi anak tantrum di hadapan orang yang nggak ngerti kalau anak saya itu sedang tantrum, sehingga orang tersebut heboh sendiri yang bisa mancing emosi kita tentunya. Gimana nih Mbak? Ya itu mirip dengan yang tadi di tempat umum ya, jadi bawa dulu ke lokasi yang lebih aman dan lebih nyaman gitu. Kalau misalnya di rumah ada atau misalnya lagi ada tetangga atau gimana, kita bisa bawa anak ke ruangan ke kamar gitu, misalnya ke kamarnya dia atau ke kamarnya kita. Kalau itu di tempat umum, kita bisa cari tempat yang lebih sepi, ke situ dulu. Oh gitu, berarti tetap masih ada di ruang umum itu, cuma diajak lebih menyingkir sejenak kali ya Mbak ya, melipir lah gitu Mbak. Menyingkir dari yang tadi itu, yang orang yang hebat. Orang yang nggak tahu kalau
apalagi kadang-kadang kalau di ini Mbak, misalnya di pesawat, di kereta, di bus itu kan kita sebagai orang tua tuh kadang kayak ngerasa apa ya, ngerasa kayak nggak enak nih, kayaknya mengganggu lingkungan banget gitu ya nggak sih? Jadi kayak nggak enak sendiri gitu. Belum lagi kan orang-orang yang belum memahami ini adalah tantrum kan jadi berpikir ini gimana sih orang tuanya kok bukannya bikin anaknya diam gitu. Tambah lagi itu gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Dian dari Mbak Nuris Widi. Mbak, bagaimana kalau tantrumnya anak tuh karena sibling rivalry, jadi karena adik kakak nih. Gimana nih Mbak? Mungkin Mbak juga pengalaman ya, karena dengan 3 anak. Silahkan Mbak. Jadi aku juga ngalamin ya, pencetusnya tuh karena berantem gitu sama saudaranya gitu juga memang bisa terjadi. Sebenarnya ya, ada istilah bahwa gini, anak itu mengalami tantrum bisa jadi sebuah tanda bahwa tangki cintanya ini sudah hampir kosong loh gitu. Jadi dia kayak ngirim sinyal gitu loh Mbak. Kayak ngirim sinyal bahwa dia tuh butuh perhatian sebenarnya gitu. Jadi yang bisa dilakukan orang tua selain tadi menangani tantrumnya ya, saat dia tenang atau saat dia ketika tenang lagi nggak tantrum, ya kita kasih perhatian ke dia dengan bercanda bareng, bermain bareng. Kemudian misalnya kalau bisa nih ya bikin kayak ngedate berdua gitu loh dengan masing-masing anak. Kayak maksudnya quality time gitu ya sama anak ya. Tanpa saudaranya gitu. Tapi si saudara juga nanti kita ngedate berdua juga gitu. Quality time juga berdua dengan si saudara. Makanya itu salah satu cara selain ini ya, selain kayak memberikan apresiasi, kemudian memeluk anak, mencium anak, itu udah tahu ya kita pasti ya. Di saat dia ini ya, saat dia artinya dia berkelakuan baik ataupun memberikan perhatian dan atensi gitu kita anak itu tanpa syarat lah ibaratnya gitu, nggak hanya ketika dia rajin sholat atau ketika dia rajin belajar aja, nggak seperti itu gitu kan. Setiap gitu sih Mbak. Oke, jadi tetap selalu menjaga agar tangkinya tidak kosong ya Mbak Dian ya. Maksudnya kalau udah mau habis diisi Mbak Dian. Bisa kayaknya Mbak Roro masih belum jawaban dari Mbak Dian. Dia bertanya lagi nih Mbak, tapi kalau pas kita tenangin, menyingkir malah diambil karena dirasa kita nggak bisa nenangin. Sebel kan? Ini mungkin diambil masih keluarga kayaknya Mbak ya. Jadi di take over, diambil alih untuk ditenangin sama siapanya, mungkin keluarganya. Ini gimana Mbak? Memberikan apa ya istilahnya pengertian pada mungkin circle atau support system kita bahwa ini anaknya tantrum nih gitu. Itu juga kan tantangan juga Mbak, karena emang istilah tantrum ini kan termasuk baru ya, istilah di zaman orang tua kita mungkin belum terlalu belum terlalu familiar gitu. Familiar. Iya, jadi itu sebenarnya aku tulis juga Mbak di. Jadi Mbak Roro, kamu kayaknya harus beli bukunya. Itu temanya. Boleh silakan Mbak. Kesepakatan dengan pasangan dan pengasuh anak. Tips membangun komunikasi efektif dengan pasangan dan pengasuh. Pengasuh di sini tuh maksudnya orang sekitar gitu ya, keluarga, baik itu kakek, nenek, bibi, ipar, dan segala macam yang entah kita tinggal serumah ya, terutama yang kita tinggal serumah atau berdekatan rumahnya. Nah itu memang kita harus membangun dulu komunikasi efektifnya sama mereka gitu. Jadi ada cara-caranya nanti, ada tips-tipsnya gitu ya, strateginya tuh gimana untuk menyampaikan bahwa cara menangani tantrum anakku tuh seperti ini gitu kan, dan supaya mereka bisa mengerti itu gimana caranya aku jabarkan di buku ini. Tapi kalau misalnya yang itu juga ada ininya sih, ada strateginya gitu, kita harus sikapnya gimana supaya nggak menyinggung kan istilahnya. Betul. Kita coba dulu untuk menyamakan persepsi gitu, karena memang waktu itu juga yang diminta sama psikolog itu juga gitu, kalau bisa sama responnya, karena kalau respon yang beda-beda itu bikin anak bingung dia sebenarnya. Bingung pegangannya yang mana. Oh jadi ini menarik banget nih statement dari Mbak Dian soal kesepakatan dengan support system ya. Misalnya ketika masih tinggal sama orang tua atau mertua, kemudian kesepakatan dengan guru, wali kelas atau pengajar, ini mesti diomongin dulu nih. Kalau aku nih mendidik anak ini begini, jadi harapannya di sekolah pun tidak terlalu jauh berbeda mungkin gitu ya Mbak ya. Jadi ada sinkronisasi sehingga anak
punya apa ya, pegangan dia tuh sama gitu ya. Pun ketika dia mendapatkan dari orang lain, setidaknya mereka juga sudah punya basic ya dari orang-orang terdekatnya, mungkin gitu ya Mbak Dian. Iya Mbak. Obrolan kita menarik banget. Udah banyak banget nih yang nanya Mbak, ada beberapa dan nanti akan dipilih ya sama Mbak Dian. Oke Mbak, mungkin sebelum kita tutup karena sudah 6 menit lagi, mungkin ada semacam apa ya, harapan atau tips atau apa yang terkait dengan launching buku Mbak Dian ini. Yang bisa bikin, aduh aku pengen beli buku Mbak Dian nih, silahkan Mbak, ini ruang untuk promosi, silahkan. Nah, harapanku ya Mbak ya, gimana jungkir baliknya dan bingung banget gitu. Dan itu tuh udah sampai jadinya kemana-mana gitu loh. Istilahnya masalah tantrum anak ini mempengaruhi hubunganku dengan pasangan, dengan keluarga, gitu kan, dengan orang tua gitu kan. Jadi aku pengennya buku ini hadir sebagai paling nggak bisa kasih buku untuk jadi kayak dasar atau ya pegangan gitu kan, pegangan gimana sih cara yang tepat untuk mengatasi tantrum pada anak gitu. Karena selama ini sama ibu-ibu yang lain, aku kalau nggak langsung ngasih solusi, kalau nggak aku diemin tuh, aku nyingkir, aku kabur gitu kan sampai dia tenang, marah gitu, emosi karena dia tantrum. Kan itu ya, 3 hal itu kan yang sering terjadi. Padahal bukan itu caranya gitu kan. Caranya pun kalau kita ingin mengabaikan, maksudnya mengabaikan perilakunya adalah kita tetap di samping dia dengan ekspresi yang penuh empati gitu, bukan yang nyuekin gitu, bukan yang sambil main HP atau sambil ngapain, sambil masak gitu kan. Jadi itu bayangin kamu lagi nangis, lagi patah hati gitu kan. Terus sambil main HP, gak enak banget. Iya. Orang yang kamu sayangin gitu, orang yang kamu harap dia bisa menyenangkanmu, justru nyuekin kamu, itu kan bikin kita makin kesel, bikin kita makin nangis kan. Itu makin sih Mbak, meronta-ronta gitu. Iya gitu. Perlu eye contact ya Mbak ya, perlu eye contact juga. Emang tadi ke statement kita emang tadi bahwa tantrum kan menjadi salah satu pada anak-anak nih. Dia bukan sesuatu yang apa ya, istilahnya bukan dalam tanda petik mengkhawatirkan, tapi memang perlu diwaspadai agar tidak merugikan orang lain mungkin ya, seperti yang tadi aku sempat baca di promosi di bukunya Mbak Dian gitu. Oke, ini baru bergabung Mbak Rosanda, tapi sudah mau selesai, tapi nggak apa-apa, ini rekamannya akan disimpan di Instagram Ngopi Sore, silahkan kalau nanti teman-teman ingin mendengarkannya ulang. Aku terima kasih banyak nih Mbak Dian udah nemenin ngopi sore aku. Lama nih nggak ngopi sore. Terus udah ngobrolin soal tantrum juga, dan bagi teman-teman nanti yang sudah bertanya akan ditunggu ya Mbak pengumumannya dari Ngopi Sore, siapa aja yang mendapatkan buku dari Mbak Dian. Dengan adanya bukunya Mbak Dian ini diharapkan bisa menjadi apa ya Mbak, semacam salah satu panduan gitu untuk para orang tua yang pengen terus belajar mengupgrade ilmu parenting, karena ilmu parenting ini terus berkembang ya Mbak, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya kembali pada bagaimana kita hubungan kita dengan anak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian. Sama-sama Mbak Eja, cepet banget ya, nggak kerasa. Iya, udah sejam. Tetap stay safe ya, jaga kesehatan teman-teman, semoga kita semua sehat-sehat terus. Oke, dadah Mbak Dian, assalamualaikum. Dadah teman-teman. Yuk.